lebih bagus. Nah, ini memang pertama kali kita diskusi case secara video conference kan ya Bapak-bapak ya, dan ini merupakan salah satu arena di mana Bapak-bapak bisa training untuk ini ya, untuk final exam nanti. Kita kebetulan nggak ada midterm, dulu kita ada midterm, tapi kemudian kita ganti dengan bisa simulasi. Nah, untuk final exam nanti Bapak-bapak harus mampu menganalisa case-nya, makanya case ini, weekly case ini kita buatin seperti itu supaya skill itu ada di Bapak Ibu ya. Nah, pertama tuh yang akan saya bahas itu adalah terkait teori. Oke, teori itu biasanya Bapak Ibu ya, itu menyangkut overall case itu bagaimana. Makanya biasanya kita jawab terakhir itu adalah teorinya. Oke, yang biasa kita jawab terakhir itu adalah teorinya. Nah, saya buatin kosong di sini main ataupun major problem itu saya biasanya nyariin isunya dulu. Nah, saya ngeliat ada beberapa tim yang sepertinya isunya udah dapet gitu ya. Nah, walaupun mungkin nggak semua juga ya. Nah, pada dasarnya ketika kita membahas case tadi ya Bapak Ibu ya, yang pertama kita harus fokus adalah time frame. Oke. Kapan case ini ditulis gitu ya. Keadaan itu bagaimana ketika itu. Jangan kita lompat dari itu. Kecuali tidak ada pertanyaan. What if? Oke, apa seandainya jika card ini berlaku sekarang misalnya gitu ya. Nah, itu what if-nya. Tapi kalau enggak time frame kita tuh jangan keluar dari time frame yang di case itu. Makanya saya sering bilang ke student jangan nyari sumber dari luar ya. Karena begitu Bapak Ibu nyari sumber dari luar ya gitu ya, itu akan mengganggu konteks case tadi. Apple misalnya, Apple tuh banyak banget case-nya di luar gitu ya. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu nanti ngambil case Apple di luar itu bisa lari dari konteks case yang kita bahas. Nah, sebenarnya isu yang kita lihat ya Bapak Ibu, isu yang kita lihat itu adalah kalau di sini ya, ini pada dasarnya adalah industri analisis. Oke, itu sebenarnya isu utamanya. Kenapa? Karena ya ini tadi saya lihat dari kelompok 3 kan gitu ya. Nah, bahwa udah terlalu banyak kartu kredit konvensional sebenarnya. Ini satu poin yang saya cari di sini. Nggak ada, tapi dempet-dempet dia gitu ya. Dapat kulitnya lah gitu. Bahwa kartu kredit konvensional itu sudah terlalu banyak. Nah, ada satu yang dari Danamon masuk ke Islamik kan gitu ya, istilahnya ya. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, atau saya salah nih? Kira-kira. Betul, Pak. Benar ya? Oke. Betul. Nah, jadi ada satu yang Danamon kan gitu ya. Masuk dia. Nah, jadi kemudian industri analisis dilihat terlalu banyak kartu kredit di luar yang bunganya luar biasa banget kan gitu ya. Dan sama sekali istilahnya konvensional kan gitu ya. Nah, konvensional. Nah, pertanyaannya gitu ya. Nah, ini menjadi major issue pada major problem kepada case ini adalah sekarang BNI sudah ngeluarin kan gitu ya. Nah, pertanyaan yang the $1 million question-nya lah gitu ya, pertanyaan dasarnya sukses nggak? Kan gitu. Ini bisa sukses nggak? Nah, dan kalau dia pengen sukses, bagaimana caranya? Nah, itu yang akan saya tambahin di sini, Bapak Ibu. Oke. Jadi satu, sustainability dari BNI Syariah Hasanaka. Itu sebenarnya main problem. Itu pertanyaan utamanya. Karena kita tahu dia sudah keluar, kan itu ya. Kalau dia belum keluar itu belum dipublish itu kartu is another story lah gitu. Nah, isusnya sih ya banyak gitu ya. Maksudnya kita udah banyak kartu beredar di luar gitu ya. Tingkat nggak banyak orang yang pakai kartu kredit gitu ya. Orang pakai kartu kredit bunganya banyak gitu ya. Kemudian bisa meningkatkan, seingat saya di case itu disebutkan bahwa bisa meningkatkan kemungkinan tidak bisa bayar. Oke. Nah, jadi itu menjadi analisis industri ya, mungkin analisis di level industri bahwa baru satu playernya, nah ini waktunya nih kita masuk, kan gitu ya, ini waktunya kita masuk. Nah, untuk itu analisis apa yang kita butuhkan untuk menjawab ini nih, untuk menjawab ini, kan gitu. Nah, makanya, ini kan saya sharing ya, kadang ngeblank
Saya Bapak Ibu, sorry. Nah, jadi nah bagaimana menjawab ini kan gitu ya. Nah, tools apa nih siapa yang kita butuhkan gitu untuk menjawab ini. Nah, kalau saya sih ngelihatnya salah satunya itu ya Pastel kan gitu ya. Bukan Pastel sih. Michael Porter Five Forces itu. Itu untuk Oh, industri analisis. Oke. Nah, jadi masuk di sini nih harusnya. Kan gitu ya. Jadi harusnya ini saya aja deh. Nah, di sini harusnya masuk itu adalah apa? PSTL, Five Forces. Kan gitu ya. Iya. Michael Porter. Oke, nah yang kedua baru competitor analysis. Nah, jadi ini sebenarnya yang dari sini nanti baru kita bisa masuk ke strategi apa yang bisa kita pakai kan gitu ya. Nah, makanya strategi itu nanti harusnya menjadi rekomendasi nih. Strateginya kira-kira harus bagaimana nih. Nah, untuk menjamin apa? Sustainabilitas. Kan gitu ya, kalau Bapak Ibu ingat, di sesi 1 kita bicara strategi untuk apa? Mencapai kelebihan bersaing kan ya. Yeah. Dan kalau bisa mencapai kelebihan bersaing yang sustainable. Kan gitu. Nah, jadi ngerangkum kasusnya itu seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, dari itu maka kita balik ke teori. Teori apa yang bisa kita pakai? Nah, teorinya biasanya itu lengket ke analisisnya. Nah, karena ini banyak five forces, competitor, artinya ini apa? Teorinya external analysis pasti. Teori-teori yang dipakai untuk external analysis. Nah, jadi untuk case BNI Syariah Hasanah Card ini, nah teorinya itu jadinya adalah kira-kira dapat ya. Anda silakan Bapak Ibu kalau masih agak confused ya. Ini saya coba membawanya semudah mungkin sih. Jadi dengan mind mapping seperti ini kelihatan linknya sih mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Pak Tengku mohon izin. Silakan Pak Heru. Kita dari kelompok 3 sih sebenarnya sudah menangkap ya Pak yang cuman five force gitu sih, Pak. isu itu malah kita rekomendasikan Pak dari analisa kita ya, cara menangkap kita mungkin belum se-framework yang kayak Pak Teguh ya. Mudah-mudahan dari sini saya bisa belajar nanti kita semua bahwa runutnya seperti ini. Jadi kalau kita sebelumnya agak ketukar-tukar tuh Pak ya gitu. Terima kasih Pak atas atas pencerahannya. Sama-sama Pak. Sepertinya yang rada-rada melipir ini adalah dari grup 3 ya Bapak Ibu ya. Nah, but it's okay, nggak masalah. Ini kan terserah. Nah, ya silakan Pak. Sorry Pak, ini mungkin kita yang salah kali ya. Di toolsnya kemarin yang disampaikan di template-nya Bapak itu udah tidak menyarankan untuk menggunakan pastel sama five forces kalau nggak salah ya Pak. Makanya kita coba kita carinya akhirnya munculnya framework competitor analysis gitu Pak. Jadi kita di grup, nggak boleh nih pakai pastel, nggak boleh pakai five forces gitu kan. Ya udah kita gunakan yang framework ini aja gitu Pak Tengku. Oke Pak. Nah, ini saya benerin lagi sih redaksinya ya Bapak Ibu ya. Nah, five forces, pastel gitu ya, dan SWOT itu sangat biasa dipakai untuk final project Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang saya usulkan jangan dipakai di final project. Karena final project nanti akan lebih ini yang group assignment yang tiap mingguan itu. Nah, ini nanti ini kalau memang masih nyangkut ke kasusnya sih masih boleh sih Bapak Ibu ya. Walaupun maksudnya rekomendasinya nanti berbentuk strategi kan gitu ya. Nah, karena nanti di sini kan keluar nih tingkat persaingan gitu ya. Ini pada dasarnya ya Bapak Ibu ya kalau kita balik ke time frame di BNI Syariah itu ya, which is di 2015 apa 12 gitu nggak salah saya ya. Ini sebenarnya dia masuk ke blue ocean-nya ini. Kan gitu ya. Kartu kredit konvensional itu red ocean-nya. Nah, jadi dia masuk
kan gitu ya. Cuma agak kurang relevan kalau kita diskusikan tentang Blue Ocean strategi di sini sih, gitu. Karena dia lebih kepada industri analisis ini. Jadi dia menganalisis industrinya, dia nyimpulin ini waktunya masuk nih ke sesuatu yang baru. Nah, jadi balik ke tadi ya Bapak Ibu ya, di funnel project-nya nanti coba dielakkan nih penggunaan yang pastel gitu ya, karena nanti dia nggak bakalan detail gitu. Nah, rekomendasi ini juga nanti rekomendasi ini juga dia akan menjadi detail apabila strategi analisis itu yang dilakukan sebagai Michael Porter punya generik strategis kan gitu ya. Nah, itu kan jadi detail dia. Jadi bagaimana kita memposisikan Hasanah card itu dan bagaimana kita berbeda dengan gitu ya. Berbeda dengan yang Danamon punya. Makanya rekomendasinya nanti analisis sendiri nih dengan strategi itu gitu. Kalau Michael Porter itu kan nanti ada 3 ya gitu. Walaupun kita belum masuk ke situ sih gitu. Nah, kira-kira ini nggak Bapak Ibu? Apa maksud saya? Does it make sense ya Bapak Ibu ya? Oke Pak. Oke. Satu lagi Pak Tengku. Silakan Pak. Itu kan waktu di guidance untuk menyampaikan main issue sama symptoms ya, itu apakah 2 hal yang berbeda ya Pak terkait dengan study case ini gitu Pak Tengku? Iya. Enggak Pak, main issues itu lebih kurang sama dengan symptom. Oh sama ya. Problem yang biasanya beda Pak. Nah contohnya ini ya Bapak Ibu ya. Banyak student saya yang mikirnya itu isunya adalah ya seperti yang Bapak Ibu tulis di sini gitu. Tapi kalau case itu kan selalu ya looking forward ya. Case itu kan selalu dia looking forward gitu. Bukan looking backward sih. Nah, kalau kita lihat ya issues di case ini semua yang kejadian yang kemarin nih. Dan sudah diputuskan bahwa kan gitu ya, bahwa dia akan ngeluarin ini. Prolognya di depan aja kan gitu ya. Bagaimana dia mempresentasikan ini kan, menempatkan, memposisikan kan gitu ya. Nah, jadi pertanyaan utamanya bagaimana? Pertanyaan utamanya ini beneran bisa survive nggak di industri yang sebagian besarnya konvensional gitu. Nah, makanya kalau case itu problemnya selalu dia looking forward. Nah, tools-nya itu nanti bagaimana kita menganalisis supaya memastikan itu terjawab. Gitu. Banyak yang jadi gini. Long term problem itu ya, strategically speaking, memerlukan long term solution. Right? Short term problem memerlukan short term solution. Contohnya apa? Contohnya macet aja Bapak Ibu. Macet itu long term problem. Makanya kalau tiap kali wali kota baru bilang gitu ya, gubernur DKI lah gitu ya, bilangnya kita selesaikan dalam zaman pemerintahan saya. Saya terus terang aja ya, kalau saya tarik ilmu manajemen strategi ya di situ ya, nggak bisa. Kenapa? Itu long term problem. Dalam 10 tahun Bapak menjabat di situ, nggak bisa Bapak selesaikan itu, Pak. Kenapa? Karena itu perlu long term solution. 20-30 tahun ke depan itu menyelesaikannya. Nah, jadi balik ke rekomendasi ini Bapak Ibu ya. Nah, rekomendasi itu kan nanti ada yang sifatnya long term, ada yang sifatnya short term. Kan gitu ya. Nah, untuk short term-nya bagaimana? Nah, mungkin kita perlu gencar nih marketingnya. Kenapa kita perlu gencar marketingnya? Orang nggak ngerti ini Islamic banking punya produk. Kita perlu ngajari. Nah, kan gitu ya. Itu perlu analisa apa tuh? Market analysis itu. Bukan hanya kompetitor analisis, kan gitu ya. Kita perlu bukan market, misalnya customer analysis itu. Kita perlu ngajari customer kita nih bahwa produk ini bukan istilahnya, kadang kan ada semua yang berbau Islam kan terada gimana kan gitu ya. Nah, ini produknya benar dan bisa untuk target marketnya yang non muslim juga gitu. Which happen sih gitu. Macam di Malaysia Bapak Ibu ya. Terus saya masih di sana itu mereka sangat getol pengen buatin Malaysia itu menjadi halal food hub dan Islamic finance hub-nya. Itu sangat getol. Karena data waktu itu
data, saya pernah dapat satu artikel menunjukkan bahwa Islamic Financial Hub itu ada di London. Nah, Islamic Financial Hub itu ada di London. Nah, jadi berebut itu untuk bawain ke negara masing-masing kan tahu kan berapa banyak uang beredar itu ketika terjadi hub kan gitu ya. Nah, jadi perlu nih untuk ngajarin market. Nah, perlu kita marketing campaign yang ngajarin market, itu short term-nya. Nah, untuk long term-nya bagaimana nih? Nah, apa yang harus membedakan dia? Apa yang harus buat dia sustain? Apa yang harus buat dia kebal dengan kartu-kartu kredit Islamik baru yang akan datang? Nah, itu long term-nya tuh. Nah, sebenarnya case ini Bapak Ibu ya kalau kita baca ya, dia cuma sebenarnya isu utamanya itu tentang apa yang dia lakukan ya, dan bagaimana itu ngejawantahkan dalam strateginya, dan bagaimana kompetisinya gitu. Nah, sebenarnya kalau saya melihatnya itu seperti itu. Nah, saya tertarik juga Bapak Ibu banyak yang melihat isunya ini banyak isu finansial kan gitu ya. Ada juga isu-isu company strategi oke, kan gitu ya. Nah, namun yang menurut saya agak miss tadi adalah ini sih, isu competition sepertinya agak miss, nggak ada yang mention gitu ya, yang apa, boleh yang bisnis model itu ada sih tadi nggak salah saya yang mention ya. Nah, jadi saya rasa itu lumayan menarik sih. Nah, balik ke analisisnya Bapak Ibu ya, saya lihat banyak heavy di finansial kan gitu ya, finansial. Nah, tim terakhir tadi tim 2 ya. Tim 1 bukan hanya financial kan ya Bapak Ibu ya, ada satu lagi tadi masalah saya kan ya. Apa gitu ya. Itu tolong lengkapin aja ya. Lengkapin aja. Sama untuk yang itu Pak, share dividen. Finansial aja Pak ya? Bukan ada Finansial yang lain? Pak kita. Fokusnya di finansial. Finansial aja ya. Oke. Ya. Oke. Kita sama sedikit tim 6 dengan sedikit kompetitor. Nah, jadi maksud saya, ya, makanya saya bilang tadi kan, Costco ini agak susah dia, karena sebenarnya begini Bapak Ibu ya, case ini dari segi time frame ya, ditulis tahun 2015 kalau nggak salah saya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, dia ngeletakin 2 kompetitor di situ, which is satu Sam, kan gitu ya. Sam Walmart lah, pada dasarnya Walmart kan gitu ya. Walmart. Satu lagi itu BJ. Right? Nah, penulisnya ini nggak ngeletakin Amazon loh di sini. Betul. Menarik kan ya? Ya. Nah, padahal 2015 itu ya Amazon tuh sudah hampir 20 tahun loh itu. Yeah. Dan dia sudah masuk ke retail. Kan gitu ya. Amazon itu kan sangat mendisrupsi retail kan gitu ya. Nah, Costco ini sangat terdisrupsi nih dengan Amazon. Dan salah satu yang menyelamatkannya Bapak Ibu adalah online store-nya. Nah, kalau seperti kita ya, gitu ya. Kemarin Mas Predula itu udah sudah kita nanyain, Pak, apa yang buat Giant itu bangkrut ya? Nah, saya bilang coba dianalisis lagi. Kenapa di US itu enggak ya? Yang hypermart itu ya, kenapa enggak? Mereka udah sangat ready dengan online. Walaupun enggak mantep ya. Tapi mereka ready. Nah, kalau kita lihat case ini ya, Costco itu juga sudah ada online-nya. Nah, walaupun dia masih belum banyak kan gitu ya. Nah, jadi sekarang saya ada satu case lagi tentang Costco itu yang mempertanyakan apakah dia harus masuk ke online. Nah, ada satu case Costco lagi itu dia mempertanyakan itu Bapak Ibu. Jadi dia ngeliat Amazon gitu ya maju. Nah, dia mempertanyakan apakah ini mau kita abandon aja ya. Kebayang ya satu perusahaan segede Gaban dalam satu malam misalnya tiba-tiba diputuskan ya, ayo kita fully online. Nah, masif kan ya. Berapa banyak itu yang bakalan istilahnya kena pecar yang gitu ya. Gitu ya. Jadi apa? Lumayan case itu lumayan menarik sebenarnya. Tapi saya tertarik tadi adalah
karena penulisnya nggak masukin Amazon. Jadi Amazon masih belum di radar persepsi penulisnya. Nah, makanya saya bilang ini case-nya memang agak susah dicari sih problemnya apa. Nah, isunya saya rasa Bapak Ibu sudah ngelihat gitu kan, dia stagnan, finansialnya itu dia stagnan. Dia nggak problem, cuma dia stagnan. Nah, tadi ada satu grup bilang dia udah matured, which is nice. Oke, which is nice. Benar, dia udah matured. Bukan produk ya, company life cycle-nya dia udah matured. Nah, kemudian pesaingnya juga niru strategi dia kan gitu ya. Pesaingnya itu lebih kurang gitu-gitu aja tuh niru strategi dia. Artinya apa? Mereka sudah masuk ke kebuntuan gitu. Nah, mereka udah mulai masuk ke red ocean-nya lah kan gitu ya. Nah, kalau begitu problem dalam case ini apa Bapak Ibu? Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi kan ya, problem itu selalu mempertanyakan ke depannya bagaimana. Nah, kalau saya ngelihatnya sustainabilitasnya lagi nih kepada Costco. Ya. Dengan mulainya BJ gitu ya. Ya kalau Walton itu Walmart itu dia udah kalahin lah gitu kan, udah gone lah itu kan gitu ya. Tapi dengan mulai adanya BJ kan gitu ya. Nah, ini kira-kira dia masih ini enggak gitu kan, masih mampu enggak melihat tantangan ke depannya kan gitu ya. Nah, dengan bisnis model, nah kita tanya ini. Dengan bisnis model dan misi yang seperti itu, visi yang seperti itu kan gitu ya. Nah, bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan ya ada beberapa paragraf di situ mempertanyakan ke depannya apakah mereka harus tetap seperti itu nih. Dia ada di halaman berapa gitu. Di depan-depan itu Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu perhatikan ada beberapa komen dari broker-broker saham di Wall Street tuh mempertanyakan bisnis modelnya sustain nggak ke depannya kalau seperti itu. Nah, sebenarnya isu utamanya itu sebenarnya ada di situ. Kenapa? Karena dia udah stagnan. Nah, dia udah nggak bisa growing-nya udah nggak double digit kan gitu ya. Nah, jadi itu apa? Itu bisa menjadi itu menjadi pertanyaan utamanya sebenarnya. Nah, makanya harusnya apa? Salah satu toolsnya itu yang saya cukup menarik tadi adalah salah satu tim. Nah, tim itu pakai BMC kan gitu ya. Menarik banget karena kita mempertanyakan ke BMC, kalau kita pakai BMC itu kita mempertanyakan lagi value proposition-nya nih, bisnis modelnya kan gitu ya. Walaupun kemudian setelah itu pakai BSC kan ya Bapak Ibu ya. Nah, saya rasa sih BSC itu kurang appropriate sih sebenarnya karena BSC itu lebih ke eksekusi strategi ya, lebih ke eksekusi strategi. Ini lebih kalau BMC tadi menarik. Ada financial analysis gitu kan, ada kompetitor analisis juga gitu kan, plus BMC gitu. Nah, tapi kalau kemudian kita analisis BMC, nah ini saya stop tadi kan di rekomendasi ya, karena waktu kita agak mepet. Nah, kira-kira rekomendasinya gimana ya gitu. Apakah stay gitu kan, pertanyaan dasar gitu kan, tetap seperti itu ataupun kita mulai berpikir yang lain, totally berubah kan gitu.